Oke deh, Ya. paling gitu sih ya. Mungkin untuk talk show dengan Buning. Sekarang kita biar nggak lama nih, banget nih tadi Q&A nih. Mungkin dari Sarafina boleh dibacain dulu atau mungkin untuk yang mau langsung ngomong boleh reset yang mau langsung ngomong mungkin langsung bertanya. Kita nggak galak-galak kalau di sini baik-baik. Ayo mungkin yang mau langsung ini reset boleh langsung mau ngomong. Oh, Oh sama sama tadi. tadi soal ini Bu, cara Owen kan bagus tuh ya gimana iyain aja dulu misalnya ngajak dinner dan sebagainya. Kadang kita sebagai cowok juga malah better ini ya Wen ya, kayaknya better langsung bayarin dulu nggak sih? Biar kita tahu respon dari mereka gimana gitu ya. Respon dari si cewek ini gimana kira-kira. Kan ada mungkin yang kayak ya udah iya aja kita bayarin, ada yang minta split bill karena kan kadang dari ceweknya ada yang nggak mau split bill, ada yang mau yang split bill dan sebagainya. Itu kadang menjadi dilema juga tuh Men ya terutama kalau buat kenalan di awal. Oke, mungkin ada yang mau resen dulu atau kalau nggak ada biar langsung Sarah Tanah aja dengan yang di awal tadi, Sarah di awal tadi ada nih yang bertanya. Coba yuk teman-teman yang mau langsung memberanikan diri buat langsung nanya nih ke Kak Chen, ke Kak Owen atau langsung ke Buningnya. Boleh banget nih teman-teman. Oke, itu Oke? ada tuh Novria, mungkin boleh di unmute kali. Oke, silakan Novria. Halo, selamat siang. Mohon maaf, saya izin tidak on cam dulu. Eh, Sebelumnya, apa suara saya kedengeran? Kedengeran. Jelas-jelas. Ya, terima kasih buat Monef, terutama udah bikin webinar yang sangat ilmu, sangat berdaging gini ya isinya. Karena jujur saya eh, yang juga pengguna dating apps cukup eh, ngerasa overwhelmed gitu ya dengan segala macam fungsi atau alih fungsinya si dating apps ini yang sebenarnya mungkin bisa sangat fungsional kemana aja bisa gitu. Nah, dari sesuai yang saya tanyakan tadi di chat, sebenarnya untuk tips dari mungkin dari Kak Owen atau Kak Chen yang juga pengguna sudah lama gitu ya, memulai kenalannya itu ada topik lain nggak ya kira-kira untuk memulai tema-tema ini karena eh, agak lelah gitu ya Kak ya mulai namanya siapa ya asli mana umur berapa nggak sekarang kesibukan apa gitu tuh capek gitu. Nah mungkin ada saran di situ dan kalau boleh nambahin satu sedikit, apakah mungkin ada dari Kak Awan atau Kak Chen yang eh, bisa langsung otomatis ngelihat dari bio atau misalnya kayak pengguna Bumble atau pengguna CMB nih, dia kan nulis prom ya atau nulis bio-nya gitu, eh, cukup yang mungkin bisa dibilang filosofis gitu, agak agak tinggi gitu ya. Tapi ternyata setelah chat ngajaknya nonton bareng di kamar, misalnya kayak gitu. Nah, adakah gitu mungkin tips-tips untuk apa dari kakak semua ngelihat oh yang kayak gini nih red flag nih kelihatan ini nih cuman pura-pura aja gitu jadi untuk kami para pengguna yang baru-baru bisa langsung ngefilter tanpa menghabiskan waktu terlalu banyak chat di awal gitu mungkin dari saya itu terima kasih banyak. Oke, Thank you, keren Kak. banget nih pertanyaan dari Kak Novia. Somia boleh dijawab nih dari Kak Owen dulu atau Kak Chen dulu, dipersilakan. Oke, dari aku kali ya. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Novria. Ini gimana cara kenalan tapi biar maksudnya openingnya nggak mainstream gitu kali ya. Kalau aku sendiri, aku bukan tipe yang nanya kayak nama siapa, tinggalnya di mana, kerjaan apa kayak gitu. Tapi aku tuh tipe orang yang baca dulu bio-nya dia, profilnya dia nulisnya apa. Misalkan dia kayak tulis sukanya golf atau misalkan lagi um,
apa ya kerjaan dia gitu atau apa. Tapi aku kebanyakan lihat kayak kalau misalnya contoh ya di CMB gitu. Aku lihat misalkan kayak hobi dia kan ada misalkan hiking, golf apa. Nah, aku akan tanyain gitu. Misalkan biasa golf di mana gitu. Terus sebenarnya kan aku nggak main golf kan, tapi kan temen aku banyak yang main golf. Nah dari situ aku bisa sambungin, kayak misalkan dia bilang, iya nih biasa golf di Peak gitu. Oh gitu, temen gue juga banyak loh yang suka golf di Peak. Siapa tahu pernah kenal nih ada yang namanya ini, pernah kenal nggak? Oh tahu, taunya dia tahu. Terus dari situ kita jadi ngobrol. Jadi bahas topik apa dulu, baru setelah ngobrolin topik itu, topik golfnya beres, baru itu kenalan. Kayak, iya by the way gue tinggalnya di sini gitu-gitu loh. Jadi nggak yang kayak kenalan basic dulu di awal karena tahu sih pasti itu capek dan jadinya template dan kayak kita tuh jadi kehilangan interest biasanya. Kalau misalnya ditanyanya halnya basic lagi gitu lagi karena ya kita bisa dapat pertanyaan itu berapa banyak ya kan dari satu dating app aja gitu. Kalau dari aku sih mungkin itu tipsnya adalah cari pertanyaan atau topik dari bio. Kedua mungkin biar nggak template bisa kayak kalau misalnya kamu orangnya agak iseng kayak aku kalau misalnya ngajak kayak cowok ngobrol gitu di Bumble atau apa misalkan si bio-nya aku nggak terlalu kepikiran nih mau nanya apa dari bio dia, ya udah tanya aja pertanyaan random gitu. Misalkan nih waktu itu aku pernah kayak nanyain ke orang, kalau misalnya di dunia cuma ada 2 makanan, cuma ada nasi atau mie, lu pilih makan apa seumur hidup gitu loh. Yang gitu-gitu, yang random-random, yang apalagi kalau misalnya kamu udah melihat nih profil orangnya kira-kira lucu orangnya gitu. Maksudnya kayak bukan orang yang jaim, yang rapih banget, yang gimana gitu. Itu bisa banget sih ditanyain pertanyaan yang random, yang lucu. Jadi dia juga bakal kepancing juga sih buat nanya yang random juga gitu ke kamu. Dan itu bakal lebih seru sih menurut aku. Gitu. Kalau Owen? Oke, nah kalau dari aku mirip-mirip, tapi kayak mungkin nambahin aja kalau dari tadi thank you ya udah nanya Novria, keren banget pertanyaannya. Jadi kalau dari aku sendiri, aku biasanya kalau mau swipe right itu lebih selektif. Jadi misalnya udah match nih, terus kayak ngechat, tapi kalau chatan yang nggak nyambung, itu nggak apa-apa kok buat di cut off. Kayak nggak semua match itu harus nyambung sama kamu. Semua match itu bakal sama energi sama kamu. Jadi kalau udah aku coba nih, terus kayak, aduh kok template banget, kok anaknya nggak ngerti aku ngejok apa, kok anaknya nggak sama nih pikirannya sama aku, ya udah nggak apa-apa, karena mungkin dia juga lebih mantengin orang lain, lebih balesin orang lain daripada kamu. Jadi menurut aku, kalau misalnya udah nggak cocok, udah template, udah nggak seru, nggak apa-apa di cut off. Terus biar seru lagi tuh biasanya, jangan terlalu dibawa serius, ini bukan kenalan yang kayak meet face to face, tapi kayak lebih di aplikasi, di chat doang. Kalau lo salah ngomong nggak apa-apa. Jadi kayak lebih think out of the box, itu yang kata Kak Chen tadi, yang apa? Yang kalau di dunia cuma ada 2 ini, gue sering dapet. Jadi kayak itu works, jadi bagus. Terus kayak be active, kalau misalnya ditanya sama cowok, ya jawabnya ya engaging juga, kayak nanya balik. Terus kayak kalau misalnya ini orangnya menarik nih, tanya balik. Terus kayak mungkin pakai huruf kapital ketawanya, atau kayak pakai emot banyak, tuh kayak menambah keseruan chat sih harusnya. Setuju. Terus tadi pertanyaan kedua tuh yang apa ya? Red flag ya. Kalau red flag harusnya kelihatan sih intensinya. Kalau mungkin dari aku sarannya, kalau cowoknya masih nggak terlalu jelas, jangan mau dijemput di rumah. Jangan mau dijemput di depan rumah kamu, karena ada juga pengalaman teman-teman dekat aku yang kayak cowoknya ini emang cowok-cowok buaya gitu ya, yang kayak pengen seks segala macam. Jadi kayak udah tahu rumah kamu di mana, disamperin tiap hari. Jadi kayak kalau misalnya mau ketemu awal, ya jangan pengen dijemput di depan rumah, mungkin itu lebih aman. Terus kayak kalau misalnya udah dimanipulasi, kamu udah ngerasa nggak happy, udah ngerasa terlalu serius, ya nggak apa-apa di cut off juga gitu. Jadi jangan terlalu give all aja sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Chen mau nambahin mungkin yang red flag gimana? Mungkin tadi Novria, kalau aku nangkepnya kamu nanyanya red flag biar kamu nggak usah terlalu ngeladenin dari awal gitu kan, biar nggak habis waktu. Ya nggak sih? Dia nggak bisa on mic ya? Oke. Kalau dari aku, jawab aja. Kalau misalnya dari aku, red flags-nya dari awal, susah sih ya untuk nentuin ini
cowok red flags atau enggak dari awal biar kamu nggak habis waktu buat balas chat dan segala macam. Menurut aku ya emang kita harus chattingan dulu sih, Nov, mau nggak mau ya. Kayak kita tahu dulu kira-kira bakal cocok atau enggak gitu. Karena ini buat tiap orang kan beda nih. Bisa aja menurut aku ya ini sih biasa aja gitu. Bercandaan yang kayak gini tuh acceptable banget di aku gitu. Tapi di orang lain belum tentu kan. Dan itu tuh ya nggak apa-apa banget gitu. Kalau misalnya menurut kamu ya udah nggak cocok, ya udah tinggal nggak usah dilanjut lagi gitu chatnya. Gitu aja sih. Karena kalau misalnya ngejudge dari awal banget, cuma dari foto, cuma dari bio, jujur agak gambling ya jadinya. Kadang karena banyak banget gitu orang-orang yang kayak teman-teman aku sendiri ya, teman-teman aku yang cowok-cowok gitu, menurut aku kalau aku lihat kayak profile Bumble-nya atau apa tuh nggak menarik sama sekali. Tapi kalau udah ketemu nih sama ini orang asik banget, seru gitu. Ngajak ngobrol apapun nyambung, dia pinter banget dan segala macem ya. Tapi kayak secara profile meh gitu, kayak biasa banget gitu. Jadi emang yang harus kamu cobain untuk kenalan dulu sih. Gitu. Oke. Thank you. Nah, mungkin tadi sekalian nih udah ngomongin red flag ya, Wen ya, tadi sama Kajen juga. Memang sebenarnya ini diwanti-wanti juga nih buat cewek ya, terutama kalau udah ada cowok yang emang kelihatan ke arah sana dan kamu nolak, kamu nggak suka, itu unmatch aja langsung ya harusnya ya. Udah nggak usah babi bu, karena semakin kalian kayak nolak-nolak, itu cowok semakin penasaran tuh nanti tuh. Semakin penasaran, dan terutama nih buat cowok-cowok juga ya, kalian mikir apa sih ngajakin di dating apps? Gila, apa bisa di screenshot kan zaman sekarang kan, di screenshot, disebarin dan sebagainya, itu sih nggak habis pikir ya kayak orang kayak gitu. Tapi balik lagi, namanya dating apps, kita nemuin berbagai macam orang, dan kalau emang kalian cari kayak gitu nggak ada masalah juga, karena kan sebenarnya ada di profil. Balik lagi, karena kalau di Bumble, correct me if I'm wrong, itu ada something casual ya kalau nggak salah ya, itu biasanya mengarah ke sana nggak sih, Wan dan Chen? Yang memang kadang ya sometimes dia langsung ngomong gitu, cari FWB atau sebagainya, dan gak cowok doang yang nulis, kadang cewek juga ada yang nulis kayak gitu. Nah, itu mungkin lain cerita, karena kan pasti setiap orang beda-beda tujuannya. Tapi kalau yang memang di cewek nggak nulis atau apapun itu dan kalian maksain, ya itu refleks banget sih, itu langsung di unmatch aja, nggak usah babi bu. Karena banyak teman aku yang diladenin, dia nggak mau nih, tapi karena nggak enakan ya, balik lagi nggak enakan, diladenin ya cowoknya semakin penasaran gitu. Dan malah jadi bahaya ke depannya gitu kan. Mungkin selanjutnya kita langsung ke, ini ada nih request nih dari Amanda ya. Amanda mau ngomong kayaknya, mungkin bisa dibantu di unmute. Mau ngomong langsung nana ke Buning sih. Halo Amanda. Bisa Amanda FYN kalau nggak salah. Tadi dia PC di Zoom langsung. Halo, ada. Oke. Halo Amanda. Kayaknya yang Amanda ya. Oh, belum dapat permission tuh katanya untuk unmute dari. Oke. Halo Amanda, udah kayaknya. Hai, udah kedengeran ya suaranya? Iya, sudah. Oke, hi speakers. Thank you for your explanation. Dari tadi seru banget talk show-nya. Aku mau nanya langsung direct ke Bu Ningsih sih. Jadi gini Bu, I use Bumble for connecting with potential business contacts and sending out my work links if they ask for. Jadi simpelnya I did Bumble for business. Dari awal aku tuh udah selalu ngejelasin kalau aku not looking for relationship. Aku pun udah selalu set boundaries dan gak berlebihan dalam bersikap. Tapi tetap aja at the end of the day mereka itu jadinya baper gitu. Gitu Bu. Gimana ya Bu supaya mereka itu gak baper dan tetap ada di flow aku yang aku cuma maunya itu di professional section sih. Gitu sih Bu. Thank you. Oke. Thank you Amanda untuk pertanyaannya. Ih lucu banget ya pertanyaannya, ya Allah, ini orang. Saya yakin kayaknya kamu cantik banget gitu ya, sampai orang-orang ini pada baper gitu. Pengen lebih lanjut aja, Amanda, gue mau gaspol aja deh sama lo deh, ya kan. Nah, dari awal saya selalu bilang, oke,
manusia butuh manusia lainnya, gitu loh. Untuk jadi teman, untuk teman ngobrol. Maybe ya kamu tuh asik banget buat diajak ngobrol, kamu cantik, good looking, orang seneng. Itu gift kamu, gitu loh. Oke, itu gift kamu. Nah sekarang tinggal kamunya aja. Lo mau jadi ratu tega, apa nggak tega gitu aja. Kalau mau jadi ratu tega, mah bilang aja, lo nggak penting buat gue, gitu loh. Lo nggak bisa kasih gue progres atau prospek apapun buat bisnis gue. Nah, udah ya. Dadah. Boleh. Itu kalau atau istilahnya kalau dari Owen dan Chen itu udah ghosting aja udah. Atau udah gue nggak mau ketemu lo lagi. Itu lo ratu tega. Tetapi kalau saran dari saya, kenapa lo nggak ya udah kalau misalnya ini orang-orang ini ya kan pengen kenal kamu lebih lanjut, pengen temenan, go ahead. Tetapi paling penting adalah satu, tunjukin secara nggak usah verbal ya. Kalau verbal kayaknya kasar banget ya. Gue nggak mau malu, itu kasar. Ingat, orang bisa melihat dari gestur kamu, dari whatever lah itu yang keluar ya kan dari badan kamu, wajah kamu, ekspresi kamu, orang bisa lihat kok. Interested atau enggak? Lo interesting sama mereka apa enggak? Itu kelihatan. Pada saat misalnya nih Yeremia nih ya kan, saya bisa aja gitu loh memberikan misalnya gestur, ekspresi atau apapun yang Yeremia gue suka sama lo, ya kan? Nah, dan Yeremia masih dan bisa menangkap sinyal-sinyal itu yang udahlah kalau secara ilmiah gue nggak bisa ngejelasin ya kan, ada seperti itu, connect. Tetapi pada saat kamu udah usahakan enggak, gue mau boundaries, but orang lihat kamu enggak sih, kayaknya dia masih mau buka sih, ada hal-hal seperti itu. Istilah kata I'm being nice doang bu, gue cuma mencoba untuk ramah aja sama mereka. Iya, cuman ramahnya lo kadang-kadang bisa nggak lo atur. Lo atur bahwa memang keramahan gue adalah profesional. Orang bisa merasakan itu. Ingat, gue udah bilang kan tadi. Kita tahu dia suka sama kita, ya kan? Kita akan suka sama dia. Tetapi kalau kita tahu dia biasa aja sama kita dengan sendiri tiba-tiba nggak bisa lebih jauh nih. Oke, sip. Ada kayak gitu. Nah, di situ yang kamu harus bisa belajar menunjukkan pada saat ketemu ya, saya mengatakan face to face. Ya udah, gue cuma sampai di sini. Tapi saran saya jangan menutup link, jangan menutup network. Kalau memang mereka itu memang tidak ada maksud buruk, go ahead, open network lah, terserah deh, gitu loh. Open network, perbanyak teman kamu dari atas sampai bawah ya kan, karena kita tidak pernah tahu kapan sekiranya kita butuh orang ini. Gitu loh. Kalau kamu bilang, dia kerjaannya cuman ini. Amanda, boleh saya tanya, bidang bisnis kamu apa? Digital marketing agency, ma'am. Digital marketing agency, oke. Terus udah gitu lo kenalan dan ternyata ini orang, misalnya orang bank doang yang cuma teller dan segala macam misalnya ya. Terus buat kamu, nggak bisa gue prospek. Gue kan digital marketing gitu loh. Aduh, nggak bisa ngambil keputusan. Jangan salah. Siapa tahu dia ternyata punya teman. Atau ternyata dia deket sama bosnya yang mana. Itu yang saya bilang. Lempar aja. Gitu loh. Tetapi ya itu yang kamu bilang, nah, tapi bukan males gitu lah sama orang-orang baper tuh ternyata mereka malah ngejar-ngejar saya. Well, silakan introspeksi, evaluasi, gimana ya cara gue ngomong. Apakah cara gue ngomong, sorry ya misalnya gini, kamu, ya elah, cowok juga demen kali sama cewek-cewek kayak gitu, bener nggak Awan dia? Selamat sih. Jangan sok manja-manja pengen ditabok deh. Kalau kita perempuan dengar kayak itu, lenji lu, ya kan, ngehenya satu nih, gitu loh. So, if you want to be professional, gestur, non-verbal, intonasi, cara kamu duduk, cara kamu tertawa, jangan tertawa yang gitu loh beratnya. Elah, setan nih perempuan satu gitu loh. Orang bisa lihat. But if you want to be professional ya kayak misalnya saya tadi, ya kan, saya ingin menunjukkan apa ke kalian?
Gitu loh. Apa pendapat lo tentang gue deh? Gue tanya sama lo. Kita belum pernah ketemu ya, tapi lo lihat gue dari Zoom. Apa pendapat lo tentang gue? Ibu tua, Jawa, dosen, killer, cablak, nggak apa-apa, terserah lo deh, ngomong aja. Tapi gue hitung ya 10, kalau ada 7 yang negatif, ya Remia tolong dikeluarin ya dari Zoom. Ya, silakan, Amanda. Apa pendapat lo tentang gue? Ibu Ningsih itu to the point, straightforward, terus wise juga. D3 ya, itu positif ya. Ya, tambahin lagi biar imbang. Positif sama negatifnya biar imbang. Kalau 10 dapat GoPay nggak saya, Bu? Tanya, ya, GoPay ya, lumayan. Goceng paling kalah. Dapat ini Bumble Premium subscription. Apa ya, D3 itu. Oke. But, sorry, gue mau nanya. Lo ngeliat gue sebagai dosen killer apa enggak? Enggak. Enggak. Lo ngeliat gue sebagai dosen asik apa enggak? Yes. Iya. Lo bisa ngebayangin nggak mahasiswa gue kayak apa sih kalau gue ngajarin? Iya, kebayang. Nah, tapi sekarang gue nanya, lo berani nggak kurang ajar sama gue? Enggak. Ada nggak sesuatu yang membatasi gue biar, hey come on, lo tetap mahasiswa gue misalnya, gue dosen lo. Ada nggak itu? Yes, ada, Mem. Itu yang lo harus tunjukin. Dari apa? Gestur, intonasi, cara bicara lo, mimik wajah lo, dan segala macam. Baju lo bahkan. Minyak wangi, apapun. Itu kegunaan nonverbal. Untuk memperlihatkan pada orang lain, hey come on, gue ada boundary ya sama lo ya. Atau enggak, deketan dong. Gue pengen kenal lebih lanjutnya sama lo. Itu. Get the point? Oke, I get it, Mem. Tapi boleh nanya satu lagi nggak, Mem? Pertanyaan. Tanya sama Yeremia. Oke. Boleh, Manda, boleh. Boleh ya. Oke, jadi actually I did that, Mem. Kayak aku tuh emang dari awal positioning myself as a businesswoman yang lagi talk eye to eye sama dia juga yang business owner. Aku memang kalau di Bumble aku tuh swipe right-nya itu nggak berdasarkan looks-nya atau apanya, aku ngelihat pekerjaannya gitu. Jadi biasanya market aku tuh udah spesifik gitu loh, Mem. Karena kan aku punya goals kenapa aku ada di Bumble gitu. Bukan aja dari gesture, tapi dari juga, aku juga bahkan sampai ngomong dari awal direct kalau aku nggak nyari relationship di sini, emang aku nyari orang yang untuk sharing insight, life experience, dan juga bisnis. Nah, tapi ketika aku melakukan itu, mereka ngira aku tuh lagi playing hard to get. Jadi mereka malah semakin effort, Mem. Malah semakin effort kayak, bisa kok, kayak ini bisa deh, aduh susah nih kayak bisa gitu, Mem. Malah padahal aku udah aku udah bilang aku say no dari awal. Tapi mereka ngira aku tuh lagi playing hard to get, yang bikin mereka malah jadi makin effort lagi. Sorry. Kamu ketemu face to face nggak sama orang? Ada yang face to face, ada juga yang enggak. Tapi yang face to face so far cuma 2 orang. Oke. Susah ya. Ini satu pelajaran. Pada saat kita, ini kelemahan sebenarnya. Ini kelemahan dari kalau kita menggunakan medianya itu adalah dengan media sosial atau tidak face to face. Artinya dalam indirect media. Oke, kita menggunakan indirect media. Apapun yang lo tulis di chat kah atau apa, orang dapat memaknai berbeda. Makanya Owen sama Chen dan tadi Yeremia, barangkali Sarah dan pengguna lainnya memang mengatakan kalau lo mau kenal lebih lanjut, lo harus ketemu. Kenapa? Karena lo bisa baca. Yang lo baca itu bukan muka dalam artian Zoom ini, gitu kan? Kayak tadi Chen, keren nih. Kayaknya sih tinggi sih. Begitu kau, pendek banget ya Allah. Gitu kan? Aduh, salah gue. Chen barangkali akan mengatakan, aduh gue yang salah kostum gue. Gitu loh. Oke, bisa aja seperti itu. Kenapa? Sorry. Chat verbal apalagi tertulis, kita bisa manipulatif. Ya kan? Dan bagaimana pemaknaan dari yang kamu tulis,
Itu kamu maunya apa, saya pahamnya apa, itu kan semua ada di otak saya. Gue kan nggak bisa baca isi pikiran lo. Oke, di sini barangkali saya misalkan kamu tulisin di chat kan, bagaimana ya supaya mereka nggak baper. Oke, yang kamu maksudkan barangkali nggak baper tuh maksudnya, ya jangan minta lebih dong. Kalau saya bahkan membacanya nggak baper, lu udah ngasih harapan apaan? Kata poin nggak, Amanda? Iya, Mem. Kekuatan atau bahkan bisa menjadi kelemahan adalah memang tulisan. Karena semuanya arti makna dari apa yang kamu tulis itu yang memaknai hanyalah yang membaca. Semua ada di pikiran pembaca. Gitu. Lo mau ngomong, enggak, gue nggak mau. Bilang nggak mau. Itu beneran, cowok otaknya begitu. Serius. Lo nggak mau nih, belum ketemu gue, lo ketemu gue, lo ngikut gue, lo jangan salah, bisa begitu loh cowok. Oke, ya buat gue sih susah ya, kita nggak bisa membuat orang lain, lo harus paham gue gitu loh. Itu serius, gue belajar psikologi beberapa tahun juga garuk-garuk juga deh, selalu deh. Atau istilah kata saya baru dapat, kalau lo mau main, jangan buat mereka main di medan mereka. Lo buat mereka perang di medan lo. Gitu loh. Dalam artian gini, oke, misalnya mereka tantangin, udahlah kapan gini, atau lo bilang, ayo udah ketemuan dulu deh. Gitu. Kita ngobrol face to face. Berani nggak lo? Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Kenapa? Itu di saat kamu menentukan yes or no untuk lanjut hubungan ke bisnis. Karena everything can happen deh pada saat lo face to face. Bener ya Owen ya? Bener ya Chen? Begitu face to face, beda. Ternyata waktu di chat, wah gila nih orang nih, kurang ajar ya kan. Kok dia gini banget sih? Daripada lo penasaran kan ya Amanda. Anda ketemu, ngobrol di tempat yang jangan membuat orang ngerasa kayak bisa nih ya temaram-temaram atau apa ya bego-begonya gini deh, lo kalau mau ketemu dia di KFC deh, kalau nggak di Pizza Hut udah paling aman. Family restoran gitu kan, McD udah McD deh, beli apa paket hemat udah. Tapi kan come on, kita harus ketemu, kita harus tahu dia dulu. Kamu nggak bisa mengatakan mereka baper kalau kamu belum ketemu mereka langsung dan ngomong sama mereka langsung. Oke? Tapi kalau kamu tidak nyaman, ya sudah. Itu adalah keputusan kamu semuanya. Oke? Seperti itu. Aman, Amanda? Aman, Mem. Thank you so much. Aman. Oke. Sip. Oke. Thank you banget nih untuk pertanyaan Amanda ya. Udah terjawab ya Amanda berarti ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari ada yang mau bertanya lagi, boleh resen. Tadi sih untuk yang Amanda ya memang makanan buaya tuh ya cewek nggak enakan sih Bu. Cewek-cewek nggak enakan gitu ya, yang ya nggak straightforward gitu ya, maksudnya people pleaser juga itu makanan buaya kan itu Bu. Karena kan tergantung sih, kayaknya Amanda mungkin orang straightforward kali ya, jadi harusnya bisa nih buat ya udah apa adanya ngomong. Kalau emang kamu nggak kerasan ya udah lebih baik di hubungannya dibenerin. Karena kan mungkin aku juga mau bertanya lagi nih sama Chen sama Owen gitu ya. Kadang kan kita posisi di mana kita udah kenalan gitu ya, dan ternyata si orang ini berharap lebih sama kita gitu ya. Udah ketemu, nggak cuma kenal, udah ketemu lah gitu. Dan ternyata mereka ketemu lagi sama kita di dating apps gitu ya. Terus mereka bakal dengan gampang kayak ngomong, lah kok masih main sih, dikiranya udah nggak main gitu. Nah itu nikapinnya harusnya gimana tuh ngeresponnya, terutama buat cewek-cewek atau cowok-cowok gitu ya, yang kiranya tuh ya udah kalau udah ketemu gitu ya, apalagi kalau udah ketemu 1-2 kali gitu, dipikirnya ya udah kita punya kamu dan kamu punya kita gitu. Itu gimana tuh cara nolak secara halusnya gitu? Oh, ini aku dulu. Apa gimana? Iya, boleh silakan. Kayak buat nolak secara halus atau gimana? Ini jujur kalau tadi aku cuma mikirin satu konsep sih. Sebenarnya kan kita nggak bisa kontrol orang lain ya, and how they respond to our attitude atau apa. Kalau aku sih
sejauh ini benar-benar being myself aja. Terus aku emang orangnya agak straightforward ya. Aku jadi dari awal akan bilang kayak gue tidak nyaman deh dengan perlakuan lu yang seperti ini atau lu kayak gini gitu. Kadang ada orang-orang juga sebenarnya yang kayak kita mungkin nyangka dia baper, mungkin dia suka sama kita atau apa, tapi mungkin dia tuh cuma being nice gitu, tapi versinya dia kayak gitu, yang menurut kita tuh berlebihan aja gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu, aku akan ngomong langsung sih biasanya. Kayak, ini bukannya apa-apa nih, cuma mau make sure aja, tapi lu sama gue nggak ada apa-apa kan, gitu. Gitu loh. Jadi kayak, mastiin kayak, dia tuh bener-bener ya udah being nice aja gitu. Dan kayak kalau misalnya aku nggak suka, ya aku bilang gitu, oh gitu, emang lu kayak gitu ya, berarti ke semua orang. Cuma gue kurang suka nih, gue kurang nyaman kalau misalnya lu suka tiba-tiba telepon misalkan, kalau misalnya bahasa chattingan lu pakai yang begini-begini, gue kurang nyaman, boleh nggak dikurangin gitu sih. Kayak karena aku tipe orang yang langsung ngomong kayak gitu. Nice. Berarti intinya ya keterbukaan tadi ya, kita harus ya kalau bisa mungkin terbuka, karena kadang kita ada posisi di mana takutnya kalau ngomong dibilang GR. Kalau nggak ngomong nanti malah semakin dalam gitu, Chen. Maksudnya kita semakin ada di hubungan yang nggak jelas. Karena kan tadi Bu Ningsih juga ngomong ya, pacarnya berapa nih? Zaman sekarang tuh udah nggak ngomong pacaran sih Bu kita. Iya kan, nggak tanpa status gitu kadang ya. Yes. Mungkin Owen banyak juga nih kayak tanpa status nih. Banyak keep cut deh, banyak yang di keep deh. Gimana Owen? Mungkin kalau ada Owen. Sama sih, yang terpenting pasti komunikasi. Jadi kalau misalnya udah agak-agak ngarah ke sana dan aku nggak suka, pasti aku bilang. Tapi kalau misalnya dia nggak paham, ya udah kayak mau digimanain lagi, ya udah ghosting gitu kan. Kalau cara sekarang. Tapi ya bilang dulu sih kalau aku kayak sama kayak Kacan, kayak kok aku ngerasa kayak kamu punya ini ya, apa kayak gestur kamu tuh kayak gini, aku nggak suka. Kan aku maunya kita jadi teman doang kayak gitu, kayak benar-benar di state dari awal maunya apa, biar kayak nggak salah nangkep, dan nanti kalau misalnya nggak enakan mulu mau sampai kapan jadi people pleaser, dan harusnya kan kamu yang benar-benar sayang sama diri kamu sendiri gitu. Dan jadi jangan, don't be a people pleaser too much aja sih dari aku. Oke, sip, nice. Boleh nih yang mau bertanya, aku sambil mau tanya-tanya dikit ya, ini kita short answer aja ya. Menurut kalian, pick up lines yang paling ampuh apa nih? Pick up lines yang paling kira, oke banget nih kayaknya. Bisa bahas sekarang, dari kemarin tuh banyak tuh cewek-cewek yang ngisi survei, ternyata kontaknya, minta kontak kan, kayak basi ya, pick up lines kayak gitu ya. Kira-kira apa nih pick up lines yang lagi bagus nih? Yang lagi sering dipakai. Sulit ya. Lagi mikir bentar. Karena aku tuh orangnya receh banget ya. Aku seneng banget bercanda. Jadi aku bakal jauh lebih respon sama cowok-cowok yang kayak kalau misalnya chat di awal tuh kasih pick up lines yang receh gitu. Misalkan nih ada satu yang lucu banget yang aku ingat. Girl, are you jualan kambing? Because you make my heart terombang-ambing. Kayak gitu. Gila, aku suka banget yang kayak gitu. Masih kayak, oh my God, lagi dong, lagi. Kalau nggak kadang kayak ada orang yang mantunin gitu. Kayak jalan-jalan ke pasar minggu, cakep. Iya deh, kamu paling cakep. Gitu-gitu lah. Aku suka banget. Aku pasti balas yang kayak gitu-gitu. Karena aku suka banget kayak dari awal itu tuh nunjukin kayak mereka tuh yang bukan yang jaim gimana, terus yang kayak lebih percaya diri, karena dengan pick up line sereceh itu lu berhasil berusaha mendapatkan cewek gitu, berarti dia pede gitu loh. Oke, kalau Wan gimana nih pick up line yang oke banget buat dipakai? Waduh. Apa ya, yang gue inget banget sih ini kayak kan udah sering dapat pick up lines dan udah kayak banyak banget di Google. Jadi kayak biasanya ini udah pernah gue lihat di sini, gue udah pernah lihat di sini. Tapi ada yang kayak dia bilang I know all the pick up lines were taken, but not you. So can I be yours? Kayak gitu-gitu. Itu juga lucu. Terus aku juga pernah. Iya, boleh dicatat. Terus aku juga pernah nggak pakai pick up line sama sekali, tapi being straightforward aja. Kayak ini bisa work juga. Waktu itu bilang kayak
I'm out of pickup lines, tapi menurut gue lo cakep banget dan I like the way you look. Kayak can we meet up for a nice dinner kayak gitu, gitu juga bisa kayak gitu. Straightforward ya. Gitu. Oke, berarti gue pengen nanya nih. Berarti zaman sekarang kayak nanya, kayak gue masih kayak gini sih, kayak hai apa kabar tuh udah basi banget gitu ya. Hai apa kabar, tinggal di mana, itu basi banget gak sih? Apa masih oke gak sih? Kalau gue yang kayak gitu jarang gue balas sih. Asli. Kalau dapat yang kayak gitu tuh jarang dibalas, kayak kalau nggak pasti kayak udah baca, nanti dulu deh balasnya gitu, pas lagi mood aja. Karena aku lebih suka yang kayak lebih catchy gitu loh. Ya udah kayak mau gila-gilain gitu, sekalian kasih pick up line yang receh kayak pantun apa segala macam tuh lebih bakal direspon. Atau yang kayak kalau emang nggak semua orang bisa ngelucu kayak gitu kan ya, tapi kayak ya itu nanya topik yang lain, misalkan ini gue lihat foto lu lagi berkuda, terus dia nanya-nanya berkuda di mana apa kayak gitu, itu pasti lebih dibalas sih. Dibalas ya. Kalau Wan masih nanya nggak dengan hai apa kabar gitu, udah enggak ya Wan? Udah enggak, soalnya balik lagi ujungnya kalau hai apa kabar tuh nunjukin no effort ya kalau sekarang tuh kan. At least lo punya waktu bentar buat misalnya mikirin sesuatu yang kreatif, atau misalnya punya waktu sebentar buat lihat profil dia sukanya apa segala macam, itu bakal lebih di-appreciate sih harusnya. Yes. Dari hai atau cuma kayak P doang gitu, atau nggak ngasih cuman lambang tangan doang, itu udah emo. Iya itu udah enggak banget. Oke, enggak ya. Wan, tapi kan gini Wan, misalnya kita sebagai cowok nih, kita ngomong hai, itu misalnya ada ya, pasti di awal-awal pasti kita hai dan sebagainya. Kan kita lihat ya, namanya juga kita match. Jadi kan pasti ada yang orang emang pengen match banget sama kamu, atau yang kepleset vibe-nya. Ya kan misalnya kayak ya udahlah, set aja gitu kan ya. Ya kan kelihatan tuh. Nah, menurut Owen gimana sih Wan kalau misalnya yang udah ke-stuck gitu, padahal kita pengen banget nih kenal sama dia, tapi tuh udah ke-stuck kayak udah, ya kayak kita wawancara orang aja, dia cuma balasnya gini, itu harus ngapain? Ini buat Owen ya sebagai cowok nih, gimana kalau cewek kayak gitu? Kalau dari gue personal sih, biasanya kalau udah kayak gitu-gitu, gue sadar diri kayak, dia kayaknya sengaja nih nggak tertarik sama gue. Jadi kayak ujung-ujungnya sih expire sih dari chat-chat yang lebih seru kayak gitu. Ujung-ujungnya expire, nggak gue balas kayak gitu. Bumble ya, karena Bumble. Karena gini Bu Ning ya, mungkin kalau di zaman sekarang gini baru kita berjalan Bu. Jadi ya udah yang penting swipe kita lihat gitu kan ya, siapa yang paling oke baru kita seriusin. Mungkin itu yang masih junior kali, kalau Owen dan Chen kan udah senior nih, jadi lebih dikurasi lagi nih upline itu. Enggak. Kita biasa aja. Gue sangat ketinggalan dengan kalian ya kan. Jadi dengan acara ini gue jadi tahu, begitu kalian. Jangan gini Bu, anak-anak Bu. Iya, jadi kalian berarti di sini gue udah nggak butuh hai apa kabar, hai memperkenalkan dengan ya kayak apa kabar lo, lagi ngapain, ya, boleh nggak sih kita ngechat. Kali di pikiran kalian, ya udah sih lo udah ngechat gue, nanya aja apa yang lo mau tanya dari apa yang udah gue tampilin di situ. Kita ngobrol aja dari apa yang informasi yang udah gue share di situ. Jangan lo tanya gue tinggal di mana, apa yang gue nggak share lo jangan tanya, karena nggak akan menarik. Seperti itu barangkali. Kalau saya sih masih yang menganut hai apa kabar Bu, soalnya saya agak bingung nih mau ngechat apa. Nggak, gue mau nanya, sekarang gue akan nanya, ya lo udah dapat berapa lo kalau misalnya dari Bumble dan segala macam, banyak ditolakin negara, hai apa kabar, nah ini tips buat lo nih. Betul, karena saya ngeliat, saya kan udah 5 tahun Bu, saya ngeliat udah ada perubahannya sih dari zaman ke zaman gitu ya. Kalau sekarang ya orang-orang hampir semua banyak yang main sih Bu, FOMO gitu kan ya, banyak yang FOMO, jadi semakin banyak berbagai macam orang gitu ya, berbagai macam, karena kan kita juga bisa ngeliat, ini pemain baru nih, ini pemain lama gitu, jadi mungkin cara pendekatannya bakal berbeda gitu sih Bu. Mungkin kalau kayak pemain baru masih bisa ya dengan ya yang receh-receh lah gitu ya, yang simple masih bisa lah kena. Tapi kalau yang udah pemain lama pasti kan juga kita harus lebih effort lah biasanya gitu. Oke. Tapi kalau saya jujur saya masih agak maluan sih, jadi pasti masih nada kayak apa kabar, kayak yang tadi keren-keren itu sih saya. Lo cara berpikirnya tua kali ya, biar. Lo maksudnya generasi gue aja dari sini generasi X aja sini, ke generasi X aja.
Mungkin yang saya target yang tua kali Bu ya, yang saya target jadi salah target kayaknya mungkin. Salah. Sini. Udah masuk Gen X aja, udah sini yuk sini Gen X. Masih Ini terbuka pengen kok mulai kamu. nih. Saya mau ada ke Buningsih juga nih. Bu, kalau di generasi Ibu, ini kan masih generasi yang udah. Bukan nggak berani ngomong. Ayo Nggak berani. bilang aja lo generasi tua. Ayo ngomong. Banyak kasih Bu yang main Bu, dan gimana tanggapan Ibu? Tadi kan ada teman Ibu satu tuh, teman Ibu katanya. Kalau teman-teman Ibu banyak yang main nggak sih, kayak gimana nih ngeliatnya? Apakah mungkin cari yang muda-muda juga atau cari yang seumur apa gimana tuh? Kalau kita masalahnya karena kita sudah umurnya kan kita mengatakan kita kan Gen X. So biasanya yang main di situ adalah kalau gue ya generasi gue itu emang mencari istri. Oke. Dimana kayak tadi si Chen bilang, ntar dulu lo salah lo kalau nyari bini bukan di gue, cari di biro jodoh, jangan di dating apps ini. Kenapa? Karena dating apps itu kan isinya kita nggak hanya mencari pacar atau mencari istri, tapi cari teman, cari networking seperti yang tadi Amanda katakan, bisnis relations dan segala macam, gitu loh. Tapi kalau yang umuran gue, yang pada udah sorry to say ya, orang-orang hopeless nih, kasihan ya, mencela generasi gue sendiri, orang-orang hopeless, jomblo, ya kan, nggak laku-laku, gue nggak tahu kenapa, ya kan. Ya itu dating apps itu dipergunakan untuk mencari pasangan hidup. Oke, dan seriously kita sudah pada masa kita udah punya banyak kenalan dulu, kita udah punya banyak networking, dan ada bahkan yang menggunakan itu untuk ya itu tadi buaya itu tuh, yang gue udah bete banget tuh rasanya ya kan, gue cari cewek ya udah gini, cuma atau ya istilahnya ya gue seneng aja kenalan sama yang lucu-lucu gitu loh. Emang udah gak ada kerjaan segala macem ya kan, iseng kenal nama yang lucu, cuman ya udah gitu aja. Cuman ya mayoritas sih memang itu satu teman saya yang benar-benar ya seperti itu. Cuman kalau yang lainnya saya sih melihat dari generasi saya nggak begitu banyak. Kan gue kan generasi Gen X ya, yang sudah gue udah mapan, gue udah punya keluarga, biasa mayoritas udah mapan, udah punya keluarga, terus udah ada penghasilan, punya teman banyak dari zaman dulu, what for dating apps? Beda itu. Makanya saya bilang, itu tergantung motivasinya lah. Oke, seperti itu. Karena tadi mungkin Owen ketemu sugar mommy itu, mungkin takutnya apa seumuran gitu kan, takutnya apa itu adalah, sorry itu saya kalau misalnya seumuran gue ya, satu, nih gue mau ngasih tau ya ke lo ya. Ini aduh gue jadi ngebuka aib dari generasi gue sendiri. Satu, kalau misalnya dia seperti itu, sugar mommy nih misalnya, berantem sama lakinya. Paham? Oke, berantem sama lakinya. Pengen cari, atau kebanyakan duit, anaknya udah pada survive, udah pada settle semua. Ya kan? Ini siapa lagi yang bisa gue kasih duit nih, asik. Waktu terlalu banyak, kagak ngapa-ngapain. Gue sorry tuh saya untuk membuka dating apps atau mempelajari dating apps saja, gue bilang ya elah belajar lagi. Aduh di belakang gue, gue mesti mesti meriksa UTS lah, gue mesti meriksa UAS lah, ya skripsi lah, ya magang lah. Ini terus belum lagi nanti Sarah, ibu mau nggak jadi pembicara? Alah, materi gue belum, di belakang masih banyak. Gak ada waktu gue untuk dating apps. Tapi barangkali sugar mommy ini, Owen bisa cerita barangkali tipikal kayak apa sih? Ya kan? Lagi berantem sama suaminya, maybe. Ya kan? Kebanyakan duit. Ya kan? Nggak ada kerjaan, manyun doang di rumah, ada HP canggih. Ya kan? Anak-anak udah pada settle semua. Terus ngapain? Gitu loh. Cari teman gue sosialite. Ya biasa ngomongin yang beginian doang. Udah khatam gue. Ya kan? Ngomongin masalah tas harga 100 juta. Lumayan lo Owen lo 5 juta. Sumpah serius. Iya lumayan banget ya. Lumayan memang. Untuk hari gini mah ya Allah ya kan 5 juta untuk traktir yang lainnya maksud gue. Enggak, saya jadi penasaran Bu. Owen range umurnya sampai berapa Owen emang Owen? Ya dia bohong umurnya di situ, terus kayak baru. Iya. Gitu loh. Mungkin boleh di-share kawan profilnya biar kayak Remy. Jangan dong.
Siapa tahu kan ya Jerem bilang kan Jeremnya bilang anjir Owen enggak nanti mereka chat pribadi tenang aja Sar tenang. Ya jawabnya gampang. Iya langsung boleh nggak sih lihat tolong dong please. Kadang-kadang banyak sih Bu, saya paling parah waktu itu juga gitu, maksudnya tapi nggak dapet duit, dia ngakunya istri orang ternyata baru ngaku gitu pas ketemu. Dia kan kalau udah terlanjur ketemu kan bingung juga harus kayak gimana ngeresponnya gitu. Ada banyak sih Bu sekarang yang pakai fake umur ya kita bilangnya, kalau muka sih benar tapi ya umurnya yang dia gonta-ganti. Itu thanks to 360 kalau nggak salah ya. 360 ya? Foto 360 itu. Itu. Iya, yang foto-foto editing ya. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau kamu mau bertanya nggak mungkin ke sana? Mungkin yang mau bertanya tadi ada banyak lewat chat, bisa ada yang mau memberanikan diri lagi nih buat langsung nanya buat di on Boleh, mic. langsung resen aja. Lumayan bisa dapat GoPay dari Kak Yeremi. Siapa yang mau aktif di sini? Buning, sebenarnya anak-anak seumuran kita ini biasanya ini nggak tahu nih secara general ya, kan kita juga ada kegiatan ya Bu, ada yang kuliah, ada yang kita bekerja gitu ya. Tapi kan tetap biasanya kalau pulang ya, mungkin habis pulang kerja capek malam-malam, akhirnya ya buka dating apps, kita balesin gitu. Sebenarnya nggak titik di mana butuh terus sih nggak juga kayak Newen ya, maksudnya untuk sampai harus ekspektasi dapet pacar nih, semakin kita berekspektasi kecewa nantinya gitu. Jadi akhirnya ya udah nari teman ngobrol. Nah cuma kan lain orang bisa aja menganggapnya berbeda. Tapi yang aku tangkap tadi dari Chen bagus banget tuh, bagaimana kita nggak bisa nih ngatur respon orang gitu kan ya. Yang kita bisa itu ya dari diri kita sendiri nih. Kita harus tahu dari diri kita ngebatasinnya gimana, memperlakukannya gimana. Apalagi ya ini sih semakin belajar banyak experience, kita jadi semakin tahu harus kayak gimana sih ke orang bersikap. Karena ya itu tadi dating app itu banyak banget itu orang-orang kan dari yang kita nggak tahu berbagai macam ya personalities ya, ada sistem personalities ya itu berbagai macam orang. Ya, Jar, nge-freeze. Oke, saat ini udah ada ini Kak yang mau bertanya. Kak William boleh di on mic. Udah aku buka lock-nya. Oke. Silakan Kak. Ya Bu, mau nanya saya, ini kalau misalnya untuk, kan kita orang itu nggak kenal kita, tapi kita mau berkenalan dengan ya dikatakan menarik atau baik lah gitu kan. Tapi kadang kan orang itu suka takut ya, apalagi perempuan gitu kan. Itu bagaimana ya caranya ya? Soalnya kadang kalau misalnya lihat kan dari Instagram misalnya, cari lainnya aja gampang, cari lain tinggal nama, nomor itu kadang sudah dapat gitu kan. Nah itu pernah kejadian gitu. Kalau kayak gitu kan kadang bukan kadang ya, seringnya takut gitu. Itu bagaimana cara buat mengatasi supaya ada tips-tipsnya gitu atau apa gitu, Bu? Saya manggilnya apa nih? Mas, Pak, atau siapa nih? Atau D? Bagaimana enaknya? William aja, Bu. Oh, William. Oke. Thank you, William. Ini sedang mencoba untuk menginterview saya. Perempuan kayak apa sih? Oke. Sekarang gue tanya dulu deh, William. Di sini kendala yang kamu rasakan adalah, gue mau ngechat sama nih cewek, tapi kok malah nih cewek malah kabur, malah takut sama saya. Betul nggak? Iya, betul. Lo tahu nggak kalau kayak gitu? Cewek itu ya, lo kejar, tapi jangan lo kejar-kejar sampai dia ketakutan sendiri. Jangan kayak kriminal. Bener nggak? Ya kan? Tanya sama Chen. Kita suka ditanya, kita suka untuk gini, lo kalau nanya jangan nyecer gitu loh. Biarkan let it flow. Bener ya Chen ya? Kita senang cerita gitu loh. Tapi nyanyinya jangan kepo. Kepo malah tunggu, dia mau ngapain nih? Jangan-jangan dia, ya kan? Bener nggak Chen? Kita senang cerita gitu loh. Kita senang mengungkapkan diri kita. Udah emang dasar perempuan emang kayak gitu. Dah. Cuman dalam artian jangan nyecer. Kita nggak suka dicecer. Kita nggak suka diinterogasi. Perempuan semakin dikejar, semakin takut. Serius. Perempuan suka sama kamu, dia akan balik. Memberikan ekspresi. Bener ya Chen ya? Gue suka sama lo. Asik nih ngomongnya.
Gitu. Tapi kalau misalnya kan kalau kayak gitu tarik ulur aja ya Bu ya. Ya tarik ulur tuh artian kita kasih senggang waktu kan. Nah itu chat aja nggak dibales. Itu Gitu. udah berarti udah nggak suka sama lu, udah gitu aja deh. Enggak, masalahnya nggak kenal Bu. Dia aja nggak kenal saya. Nah justru itu yang nggak kenal, saya mau kenalan gitu. Sampai kan saya kan lihat juga kan, ya dipantau lah dia sekolah di mana gitu. Saya samperin gitu kan, dia sampai kaget itu apa kok tahu lain saya ini. Jadi image-nya udah jelek gitu Bu. Ya jadi bingung gitu. Lu Jadi lihat, Creepy sih. lu lihat muka gue sama lihat mukanya Chen deh. Mohon maaf, itu creepy sih. Nah, Gue jadi cewek itu juga nggak mau sih. iya. Sorry banget nih. Lu lihat muka gue sama lihat mukanya Chen. ya ada tipsnya gitu nggak Bu atau kayak atau gimana gitu. Ada. Kalau dari saya ya, nanti Chen akan lebih memberikan tips yang lebih nyaman gitu kan. Bagaimana caranya merebut hati perempuan. Oke. Tips saya, kalau tips saya, cuman gini sih. William, perempuan nggak suka dikejar seperti kriminal. Oke, kita nggak suka. Perempuan nggak suka diinterogasi. Nggak suka kita. Kita senang bercerita. Kita suka dikasih perhatian, tapi jangan berlebihan. Perempuan tidak akan pernah mengatakan no. Nggak, gue nggak suka sama lu. Buset, lemes lu digituin. Bener, kita masih menghormati laki-laki. Tapi dengan cara apa? Dengan cara lebih halus pada saat kita menolak. Gitu loh. Ya misalnya, sorry to say, ngechat nih. Ya tadi si Chen bilang, apa yang tadi di awal, aduh apa gue bilang, pick, apa sih kalau Line. pick up line itu. Pick up line-nya udah basi. Males. Bener nggak Chen? Tuh. Itu. Lo harus tahu dulu gitu loh. Seperti itu tapi jangan juga basi banget ya kayak lo misalnya dating app sama gue terus udah gitu lo pertama kali makan ke pasar minggu naik apa Chan? Jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Cakep. Terus? Iya, kamu cakep. Itu rasanya udah buang aja gitu loh. Ada cewek misalnya kayak Chan sebenarnya kayak gitu. Kalau gue gue belum dengar kayak gini gitu loh. Apalagi, bapak kamu kiper ya? Emang kenapa? Aduh basi banget deh udah deh. OVJ banget sih, nyebelin gitu kan. Norak gitu loh. You must know gitu loh. Bahwa perempuan itu nggak bisa. Lo gombalin banget kita enak, ya kan? Lo nggak kasih perhatian kita. Lo tuh sebenarnya suka sama gue nggak sih? Perempuan is complicated. Seriously. Perempuan is complicated. Tapi begitu lo kenal dia begitu dengan baik, perempuan sangat mudah dibaca. Kita butuh apa sih? Kita nggak butuh duit banyak lo, kita nggak butuh ini, kita nggak butuh dimanja dengan duit. Nggak, cuman be yourself, ya kan? Jangan terlalu berlebihan. Tetapi jangan ngejar-ngejar kita. Yang tadi Chen mengatakan begitu ngeliat, iya saya datang ke sekolahnya, wah, oh my god, aduh gue mau diculik, aduh jangan dia mau merkosa gue, aduh nanti gue diangkut kali ya. Otak kita kayak gitu loh. Bener nggak Chen ya? Betul. Didatengin cowok kenalan di dating apps ke sekolah. Anjrit, mati gue. Tuh kalau bisa ya mau kayak gue ganti bener biar nggak ketemu. Ya siapa nih? Otak kita mainnya apa? Waduh, gue mau diapain? Namanya juga perempuan. Emang bener serius perempuan. Lu ya, Vinon ya, lu bisa baca perempuan. Udah lu nggak perlu dating apps. Sumpah serius. Iya maksudnya bukan kan baik-baik gitu ya Bu ya. Tapi emang image-nya ini gitu ya. Tapi kalau tadi kan itu yang tadi yang cara Kak Owen ya, Kak Owen atau Kak siapa tadi tuh. Itu sudah saya pernah gunakan, tetap seperti itu image-nya jelek. Kenapa ya Bu ya? Kadang nggak mau kayak yang takut gitu perempuan itu. Atau emang males mereka nggak mau sama kita udah gitu atau gimana ya Bu sebenarnya tuh? Atau mereka mau? Gue nggak berani jawab, biar Chen aja yang jawab.
Oke. Ini bakal panjang, mau dicatat boleh, mau direkam atau apa boleh, tapi ini bakal, I think ini bakal berlaku buat kebanyakan cewek ya. Oh iya. Pertama, William, itu Iya. creepy loh kalau misalnya kamu sampai datengin. Karena gini, ini aku cerita dari pengalaman pribadi ya, kayak Iya. aku ada beberapa fans gitu, beneran beberapa fans yang kayak dari Instagram atau kayak pernah ngeliat aku show di mana dan segala macam. Itu mereka tuh beneran sampai kayak gitu, sampai kayak stalking ke Facebook, ke LinkedIn, ke Instagram sampai bawah-bawah, sampai pokoknya mereka tuh yang tahu banget loh, kayak aku pernah kesini, aku pernah makan ini kesukaan aku, itu kesukaan aku. Oke, menurut aku gini, aku apresiasi banget sih kayak ada orang sampai segitu cari taunya tentang aku gitu. Berarti kayak sangat tertarik sama aku ya. Tapi sampai kayak dia wah ini creepy sih. Dia sampai kayak iya waktu itu biasanya tiap Jumat kan kamu ke sini, kamu ke situ. Terus sampai dia waktu itu aku lagi upload, aku lagi di mall gitu. Terus aku kayak tag lagi di mall CP gitu ya. Terus dia datengin ke situ gitu. Di mana CP di mananya, aku di CP juga, aku ke CP sekarang ya, gitu-gitu loh. Itu bakal jadinya creepy banget. Pertama gini, kenapa creepy-nya gini? Karena ini kan dari stranger banget, dan aku nggak tahu ini orang siapa gitu. Mutualsnya nggak ada. Ini beda cerita kayak kalau misalnya aku pernah dikenalin sama dia langsung gitu, terus dia temennya temen aku mungkin akan secure, oh ada temanku yang kenal sama dia, berarti dia kayak orangnya ya yang nggak neko-neko gitu. Tapi ini kayak, kamu siapa, asalnya dari mana, terus kayak kerjaan kamu apa dan segala macam. Kalau cewek kan, cewek itu kalau mikir ya, ini cheat sheet buat para cowok. Cewek itu kalau mikir tuh 2-3 langkah ke depan. Nggak pernah kayak, kalau gini nih, kalau cowok gini mungkin, gue samperin aja biar dia tahu gue mau kenalan sama dia. That's it, sampai situ. Tapi cewek kalau mikir, ini cowok mau kenalan sama gue, datengin gue. Tapi kalau misalnya cowok ini ternyata creepy, ternyata si cowok ini tukang culik, ternyata si cowok ini tukang copet, gimana? Cewek tuh mikirnya 2-3 langkah lebih jauh gitu. Sedangkan cowok mungkin cuma kepikiran, gue cuma nyamperin karena gue suka. Udah gitu kan. Kayak that's it gitu sampai cowok sampai situ. Nah makanya kalau cewek tuh selalu mikirin worst scenario. Ya emang kayak gitulah. Ini aku ngomongin aja fakta ya, apalagi cewek yang tinggal di Indonesia gitu kan. Kita selalu yang kayak, kita lah yang selalu jadi korban ini itu gitu. That's why kalau cewek pasti lebih trust issue, apalagi sama cowok yang tidak dikenal gitu. Itu pertama itu. Kedua mungkin gini, kalau misalnya dari awal kamu ngedeketinnya udah tidak sesuai sama style si cewek ini, mungkin hal yang bisa aku kasih saran adalah deketinnya jangan gerasak-gerusuk gitu. Gini, followers di Instagram aku lumayan banyak dan lumayan aktif, dan banyak banget cowok-cowok yang ngikutin, yang banyak yang nge-DM, ngajak kenalan lewat DM, itu banyak banget yang aku nggak balas, betul. Tapi ada akhirnya beberapa orang yang udah mencoba berbulan-bulan untuk selalu dia DM, akhirnya aku balas. Kenapa? Karena dia belajar. Menurut aku gini, pas di awal dia kasih, dia kenalan sama aku nggak asik banget. Hai, aku pengen kenalan sama kamu karena aku lihat Instagram kamu seru gitu, kamu kayaknya orangnya seru gitu. Aku nggak balas. Tapi lama-lama kan karena dia follow aku, dia jadi ikutin story aku dan segala macem, dia jadi tahu gitu di mana dia bisa kasih nanya topik apa. Misalkan dia kan pas pertama ngechat itu, misalkan, hai aku William, aku pengen kenal sama kamu, itu nggak dibales karena menurut si ceweknya nggak menarik gitu kan. Tapi dia follow aku udah 3 bulan, 4 bulan, lama-lama dia tahu, misalkan aku suka makan masakan Manado gitu. Lama-lama dia bisa cari topik lain kayak, ini gue lagi di daerah sini nih, gue lihat ada makanan Manado rame banget, kayaknya lu bakal suka, dia fotoin ke gue. Tapi dia nggak ngajak jalan ke apa, dia kasih informasi aja itu gitu. Nah, dengan kasih informasi itu, dan aku yang suka banget masakan Manado, aku pasti balas, oh gitu, thank you, aku save dulu ya ini, nanti aku akan ke situ, gitu. Dari situ baru dibalas sekali, besok-besoknya, saat kamu nanya apa, bakal lebih ada potensi untuk dibalas, gitu. Jadi jangan gerasak-gerusuk, take it slow aja, gitu. Mengamati dulu, tahu dulu si cewek ini sukanya apa, kebiasaannya apa, jadi nanti saat ada celahnya, gitu, kamu tuh bisa jawab gitu, bisa kasih pertanyaan yang lebih relate, yang si cewek itu bisa lebih dengan nyaman gitu, kayak,
oh iya ini cowok ngasih info yang penting ke gue gitu. Itu bakal lebih dijawab gitu sih. Jadi jangan sampai kayak gue suka sama lu sekarang, gue mau kenalan sekarang juga, gimana caranya gerasak gerusuk, langsung cari info yang banyak, langsung tanya ini itu. Si cewek juga pasti akan mikir gini, wah ini cowok stalker ya berarti gitu. Jadi gue tidak merasa nyaman dengan kayak gitu. Gitu sih. Dan lagi jangan terlalu fokus ngejar cewek sih. Ini opinion dari aku ya. Fokus juga ke diri kamu sendiri gitu. Gimana kamu memperbagus diri kamu secara ya mungkin pengetahuan, penampilan, dan lain-lain gitu. Kayak kalau kamu punya profil, kamu punya persona yang lebih oke, akan lebih gampang untuk kamu mau deketin cewek mana juga gitu. Kamu misalkan sekarang kamu kayak gini, fokus cari cewek. Tapi gimana kalau misalnya kamu gini, bagi deh fokusnya 50%, iya kamu tetap cari cewek, 50% lagi kamu sibuk olahraga, sibuk belajar. Cewek mana sih gitu yang gak suka sama cowok yang fit, yang pinter, yang well educated gitu kan. Itu bakal lebih gampang buat kamu cari kenalan gitu, gak usah yang sampai effort kejar-kejar banget. Mungkin ada juga cewek yang bisa minta kenalan sama kamu karena kamu menarik. Gitu sih, kalau dari aku gitu ya. Ih panjang, tapi catat ya ini cowok-cowok ini sumpah. Ini cheat sheet buat kalian. Perjuangan Aku jangka yakin. panjang, Kak. Iya. Perjuangan mana ada yang instan sih kalau kamu mau dapat sesuatu yang bagus. Ya, maksud saya cuma mau kenalan aja sih sebenarnya. Jadi nggak, kalau misalnya ada lampu hijau, jalan. Kalau lampu merah ya udah berhenti gitu. Oh iya kan, ini maksudnya kalau aku ngasih tipsnya sebenarnya biar mempermudah hidup kamu ke depannya. Supaya kamu kenalan sama siapapun jalan. Kalau ini kenalan sama satu cewek, mungkin kamu mikirnya, cuma kenalan sama cewek ini gitu. Jadi kayak sesuatu yang mungkin minor gitu buat kamu. Tapi aku ngelihatnya di sini adalah, kenapa kamu nggak mau berusaha effort lebih ekstra, supaya ke depannya kamu nggak usah effort lebih ekstra kayak gini gitu. Ini cuma masalah permainan waktu sih. Kayak kamu mau effortnya sekarang, apa effortnya nanti gitu. Tapi ya lebih kayaknya kalau misalnya untuk yang sebenarnya pertanyaan saya itu cara kenalan yang orang yang dikenal, cuman itu kan jangka panjang ya berarti ya. Kalau yang di sini kan rata-rata jawabannya tuh lebih enaknya tuh masuknya kalau misalnya lingkungannya yang sama yang diperkenalkan oleh teman. Iya. Lebih. Itu pokoknya entah lingkungannya sama, entah punya kesamaan secara hobi atau aktivitas, itu bakal lebih gampang gitu. Kalau misalnya dari yang super stranger, terus kita nggak ada kesamaan apa-apa, ya kurang menarik juga gitu kayaknya jadinya. Karena pasti obrolannya kebayangnya bakal sempit gitu. Iya. Cuman kalau saya kurang setuju dengan kata-kata kalau kita dilihat, cowok tuh pinter kayak apa gitu. Orang saya waktu itu aja bawa BMW aja nggak dilirik, Kak. Jadi semua kalau kata saya perempuan nggak semuanya sama. Bosan kau kamera. Oke, iya. Enggak, emang betul Emang sih, semuanya, kan? emang pasti nggak semua cewek sama kan? Tapi kamu bisa, maksudnya chance kamu untuk dapet kenalan cewek lebih besar itu kalau kamu lebih menarik tuh benar gitu. Iya, ya mungkin yang cewek yang kamu mau aja kenalan bukan tipenya, beda aja gitu sama kamu. Oke, ya mungkin tipe aja kali ya. Sudah deh, Kak. Udah panjang. Thank you ya William ya. Thank you William. Gue bantu Chen deh. Gini, gue bantu Chen. Sorry, gue harus turn off kamera karena gue mau ketawa beneran serius. William, gini, gue tips aja ya, tips nih. Ini dari orang tua kali ya. Gini, perempuan itu kita suka laki-laki yang memiliki pengetahuan yang luas. Lu enak diajak ngomong. Itu satu. Kita nggak suka dikejar-kejar, serius. Kita nggak suka jadi kriminal. Jangan, kita nggak suka di stalking. Dan lo harus baca, perempuan tidak pernah mengatakan secara langsung. Benar nggak yang cowok-cowok? Pengalaman deh. Chen juga nggak pernah kan, misalnya nggak suka sama orang gitu kan, yang misalnya tadi kan, kamu bilang, aduh gue malas banget deh ngomong sama dia, terus udah gitu ngechat gitu,
gue gak suka sama lo ya, lo jangan hubungin gue lagi. Ya iya ya. Tuh, makanya gue bilang ya, laki ya, kalau baca perempuan itu jangan pakai otak, pakai perasaan, lebih pintar membacanya itu nonverbal. Perempuan lebih pandai dan lebih nyaman menggunakan nonverbal. Itu yang tadi bilang, kok nggak dicat ya? Gue balas kok, gue ngecek nggak dibalas ya. Ntar dulu. Lo ngeceknya apaan? Hai, apa kabar? Penting amat gue tuh ngebales, apa kabar? Oh iya, udah sih. Terus udah gitu ngechat, aku mau kenalan lo sama kamu. Oke, terus apa ya? Itu tadi benar kata Cem. Lihat dulu profilnya. Dia sukanya apa? Tadi saya di awal saya udah bilang, lu kehilangan topik, lu ngomongin hobi. Serius. Cem, lu sukanya di mana? Lu suka makan apa? Lu suka makanan Manado? Gue nanya, makanan Manado lu paling enak di mana? Kalau gue sih taunya di Tika. Menurut lo? Di Tika sih. Sama. Lo tau kan Cakalang? Aduh, mampus gak bisa. Itu mampus ya. Ya kan? Gojek nih sekarang nih, Gojek. Aduh. Terus itu cumi yang hitam, lo tau kan? Iya. Cumi terlalala ya kan, pakai itu, terus itu cakalangnya itu yang abonnya itu, ya kan, dan semua makanan Manado tuh enak banget. Dan Beautika, lo tau kan, salad buahnya. Abis makan pedas, makan salad buah. Cuy nggak sih lo? Itu William. Gitu loh. Nah, ya kan? Aku mau nambahin dong. Oke. Gini sih, aku coba ya, kalau menurut aku ya, sometimes kalau di psikologis pria tuh nggak tahu bener apa nggak Bu, tapi ada namanya hunter, kadang kita trapper. Sometimes kita nggak bisa selalu jadi hunter gitu loh, kayak ngejar-ngejar terus gitu, itu nggak bisa. Sometimes kita harus trapper aja gitu loh. Taruh berbagai macam jebakan. Ini bukan jebakan dalam arti positif ya, maksudnya kayak jebakan, oh dia tahu nih celahnya di mana nih. Cewek ini di mana nih, begitu pun juga cewek gitu ngeliat, oh nih cowok kayaknya di mana dan sebagainya. Nggak bisa kita selalu jadi hunter gitu. Dan yang kedua ya memang ya nggak benar tadi kata Kacet, kita bisa itu nilai plus aja sebenarnya, balik lagi penampilan, materi dan sebagainya. Tapi balik lagi kan kita semua nih kayak mencari puzzle nggak sih? Mencari puzzle ya setiap orang bakal beda-beda gitu kan, yang apa sih yang dia cari. Sometimes mereka lebih pentingin attitude gitu loh. Attitude apa sih yang paling penting dari, oh gue gak butuh lagi nih misalnya cowok yang bermateri, cowok yang ganteng, yang penting ya udah gentleman, attitude kayak tadi contoh Kacen, hal-hal kecil contoh kayak ya udah di kursinya digeser dan sebagainya, itu hal kecil yang ya itu mungkin cewek ada yang butuh, ada cewek yang ya dia langsung lihat materi, dan kita mesti ngeliat itu dengan proses gitu, dengan proses, oh nih cewek butuhnya kayak gini dan sebagainya. Karena balik lagi ya kalau mau yang cepet, instan dan sebagainya, ya sorry to say, itu nanti dapetnya juga nggak sesuai. Kalau mau dapat yang sesuai dengan yang kita mau, pasti ada proses, gitu. Pasti ada proses yang kita harus jalanin, gitu. Kalau mau cepet dan sebagainya, ya balik lagi, mungkin beda aplikasi, gitu ya. Gitu. Mungkin kalau itu dari aku, mungkin kalau dari Owen, yang lebih master lagi gimana nih, Wan? Yang udah S2 kayaknya kalau di Bumble. Karena seru nih dari William, karena aku kebayang sih pasti gimana posisinya, apa yang dialami dan sebagainya. Mungkin kalau dari Owen boleh tambahin. William, kalau dari aku sih sebagai sudut pandang cowok ya, kalau cewek nggak mau ya udah, nggak bisa dipaksa sih kalau dari aku. Jadi kayak balik lagi, mungkin tadi cara Kacen juga bisa, yang kayak jangka panjang dulu sampai nanti cewek ini jadi melihat kamu kayak, oh ini cowok bisa menarik nih, bisa nih kayak gitu, baru kayak di situ baru bisa kenalan. Tapi kayak kalau sekarang istilahnya kamu punya materi, tapi apa ceweknya nggak ngeliat materi, ya udah memang bukan jalannya kenalan aja, mungkin masih banyak kok yang lain yang pastinya cocok buat kamu. Kayak gitu sih paling. Iya sih. Cuman kalau misalnya jangka panjang itu durasinya, kalau terus terang nih Kak, kalau saya ya tipe pemikir Kak. Ya, mungkin saya juga lihat survei kan rata-rata cowok itu tipe berpikir, kalau perempuannya tipe perasa, gitu kan. Ya itu nggak tahu benar atau salah gitu kan. Nah, cuman kalau yang saya alami saya tipe berpikir gitu. Yang saya itu kan lihat dari sebelum-sebelumnya kan survei-survei sebelumnya rata-rata durasi
mendekati perempuan itu rata-rata sekitar 3-6 bulan. Hmm. Sedangkan ini saya sudah coba sebelum saya datangin itu sudah 1 tahun. Oke. Nah, itu dengan aplikasi yang berbeda-beda, Line, Instagram, dan itu. Kalau Line saya dapatnya emang saya coba-coba aja dari namanya itunya dari yang ID-nya. Ternyata dapat. Nah, kalau tadi kan kata kakak ya bisa pakai aplikasi lain, bisa jangka panjang. Nah, kan itu kan jangka 1 tahun udah pasti panjang ya kayak. Iya. Iya, ya setahun kepanjangan sih mungkin. Iya, setahun kepanjangan, makanya saya samperin gitu kan, saya mau kenalan gitu kan. Gitu. Nah, kan saya juga berpikir sih, kalau misalnya kayak gitu kan pasti dia nggak kenal juga. Nah, perkenalan kayak gitu. Nah, yang bingungnya gitu, perempuan itu yang tadi yang saya tanyain itu yang benar kata ibu itu, ini kayak wawancara perempuan gitu, tapi ya saya nggak ngertinya itu. Kalau saya kan tipe berpikir, cara ini nggak bisa, saya cari cara lain gitu. Tetap nggak bisa gitu. Yang tadi kata-kata kakak yang kita ngikutin itunya, kita ini udah saya cobain gitu. Sedangkan yang pas datang face to face itu nggak kenal kan? Karena mungkin itu chat nggak dilihat atau bagaimana, saya kurang ngerti. Nah itu kan cara dengan perkenalan langsung face to face kan saya dengan baik-baik, tapi emang mungkin kata pemikiran siapa Chen Aceh ya, itu emang pasti perempuan pemikirannya panjang, skenario-nya banyak gitu. Nah, cara ada tips lain gitu yang supaya bisa tahu skenario yang lebih enak gitu. Lainnya cari cewek lain. Nah. Dan mau rekomen itu sih, kayak 1 tahun udah terlalu lama, terus kayak cuma kamu yang bisa kasih boundaries kan, kayak maksudnya kamu yang bisa kasih udahlah batasan gue cuma setahun, gue cari cewek lain aja. Atau ya gini, mau setahun tapi kalau caranya salah ya udah nggak akan keanggap gitu. Sedangkan tadi aku udah kasih tahu kan kayak caranya yang lebih pelan-pelan, yang lebih steady. Kalau kamu lakuin dengan cara aku itu setahun, aku yakin pasti ada celahnya gitu. Karena ya ini aku ngomong sebagai di pihak ceweknya, dan banyak cowok yang ngedeketin aku dengan cara itu works kok. Di 3-4 bulan biasanya aku udah mulai, oh ini orang udah 3 bulan nih berusaha, pasti aku akan kasih kesempatan juga kok. Gitu. Satu lagi Kak, boleh nggak? Kalau perempuan ini kenal emang satu univ waktu dulu. Nah, kenalan, kontak-kontakan, udah berselang berapa lama gitu. Saya iseng-iseng nanya, kok ini kamu perhatian banget, cepet banget ininya. Nanya, lu suka sama gue ya? Dia jawab suka gitu. Saya bilang gini, waduh, cuman gitu doang kan. Udah saya diemin dulu berapa lama. Terus saya bilang, udah kita temenan aja gitu kan. Temenan aja. Nggak tahu kenapa kayak marah atau gimana. Itu sebenarnya saya yang salah atau perempuan itu yang salah sih Kak? Jadi, kamu udah ngasih apa aja ke dia? Atau kamu diem doang? Dia yang ngejar? Ya, saya juga kan kalau dia perhatian kan ya saya juga nanyain gimana kalau kuliah gimana gitu kan gitu. Ya sebenarnya saya bingung, itu saya yang PHP-in dia atau dianya yang terlalu gimana. Sampai ujung-ujungnya itu saya pas samperin, ini kenapa gitu kan, saya nanya gitu kan, gini kayak yang gimana gitu. Dia tuh pas di mobil, dia masuk mobil nangis. Saya kaget kan, aduh anak orang nangis itu kenapa lagi kan. Nah itu apakah saya yang salah yang PHP-in, tapi kan saya udah ngomong temenan gitu. Nah itu kondisinya saya yang salah atau perempuan itu yang salah? Kalau menurut kakak ini siapa yang salah gitu? Menurut aku nggak ada yang salah sih, itu karena dua-duanya emang nggak cocok aja, dan kamu juga nggak ngasih harapan. Jadi kayak mungkin ya udah, karena kamu nggak bisa please everyone, nggak bisa menyenangkan semua orang. Emang ada yang pastinya bakal jadi jauh sama kamu, ada yang pasti nggak bakal temenan lagi sama kamu. Ya udah, itu dibiarin aja, itu emang hidup. Jadi kayak ya udah nggak usah nyari fokus siapa yang salah, tapi kayak
Kalau misalnya nggak bisa dekat lagi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ruginya juga apa di kamu kan kayak gitu sih Pak. Oh, berarti Karena sebenarnya karena kalau William cara ini ya. Hah? William ini tipe pemikir ya. Kamu apa-apa overthinking gitu ya, dipikirin. Jadi benar-benar kayak ditolak kayak gitu, nolak juga kayak gitu. Jadi ya balik lagi memang benar kata Owen tadi ya. Ini kan semua balik lagi soal ekspektasi juga Will gitu. Ini kalau boleh tahu nangisnya di mana nih? Di mobil BMW yang tadi Will? bukan mobilnya dia. Oh, Dia mobilnya masuk dia. mobil Oh, nangisnya di mobilnya dia. di Oke, parkiran oke. lagi. Kan dilihatin Oke. ya kan Iya, Will. maksudnya Ini kamu jangan terlalu overthinking, Will. Jangan terlalu overthinking. Yang penting kamu udah ngomong kan, udah ngomong baik-baik gitu ya. Bahwa ya udah emang nggak bisa gitu. emang Sometimes caranya ya, seperti itu bener kan Kak? Soalnya saya iya lihat benar juga dari kok. Udah sebelumnya benar survei kayak kok. gitu. Udah benar. Oh, udah Udah benar benar ya? kok. Oh, Dan kamu nggak berarti bisa nenengin semua orang, benar kata Owen tadi. Kamu nggak bisa nenengin semua orang gitu. Sometimes kamu juga pasti kan jadi pun ekspektasi juga nggak sih ke cewek yang tadi yang kamu kejar-kejar itu. Kamu kalau di posisi dia gimana gitu. Jadi ya udah kita nggak bisa nenengin semua orang dan jangan terlalu overthinking lah, Win. Gitu, jalanin aja. Masih banyak kok di luar sana. Ya nggak? Ya nggak, Bu? Gitu balik. Tadi Bu Ningsih penasaran kayak nama mukanya William nih tadi nih kayak gimana Bu Ningsih? Boleh on cam mungkin. Kak William boleh on cam biar makin seru nih suasananya udah seru banget ya pertanyaannya ya. Iya, pertanyaan terakhir oh, soalnya. tiba-tiba kameranya rusak Kak. Oh, oke. Iya. Oh, berarti Mau ya nanya nih sama lo satu aja deh William. Mau ya nanya. Bu. Jujur tapi ya. Ya. Jujur ya. Saya tidak akan menentukan secara spesifik ya. Tetapi saya cuma menanya. How old are you? Kalau apa? How old are you? Berapa umur lo? Gini, gue cuma nanya gini. Kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. 3. 2. Hah? 3 apa 2? 2. 20-an. Beneran. Nah, 20-an. Kan gue ke 20-an ya. Oke, 20-an. Oke, baik. 20-an. Cong, lu baru umur 20 tahun, lu ngapain hopeless sih sama satu cewek doang, lu kejar-kejar. Gue sampai gemes tau nggak? Lu cari, googling, berapa jumlah perempuan di dunia ini dibandingkan dengan laki? Di dunia, Bu. Tapi kalau di Indonesia udah setengah-setengah, Bu, sekarang. Ya, Gue googling ya. Oh iya, siap. Lu laki, Jack. Lu baru umur kepala 2, bener ya, Chen ya. Cari duit dulu, Gi, sana. Ngapain, kek? Kerja, kek? Nah, Chen sama lo tadi bilang, apa kek? Fitness, kek? Ya kan? Rawat apa kan wajah, kek? Pakai yang sekarang banyak tuh yang namanya skincare yang buat cowok, bener ya, Chen ya? Oh. Gitu. Apa, kek? Mikirin cewek mulu. Kalau umur lu udah 50 tahun ya udah sih. Ya kan? Bener ya, Justru Cer? ditanya ortu, Bu. Alah bilang sama ortu bilang, alah Bapak, Ibu, ya Allah. Saya mah masih umur 20 tahun. Dunia itu masih luas. Gitu loh. Gue belum ke sana. Gue mau nanya sama lu deh. Lu udah pernah keluar negeri? Sorry tuh saya. Lu keluar negeri paling jauh mana? Atau angan-angin lo keluar negeri kemana deh? Gitu aja. Amerika. Terakhir Hongkong. Terakhir Hongkong. Lo nggak kepingin ke Jepang? Belum sih. Kepingin nggak lo ke Jepang? Pengen sih. Lo pengen ke Eropa nggak? Iya, boleh. Hah? Tapi kan duitnya harus dicari, Bu. Ya udah, itu aja dulu. Ini ketemu orang ini depan gue bener. Asli. Beneran. Emosi gue. Gue mau kan kalau kayak gini. Cari itu dulu. Nanti di profile picture lo, apapun whatever lo, potret belakang lo jangan Candi Borobudur. Bener ya, Chen ya? Yuk. Tuh, di belakang lo misalnya tembok Cina ya kan, yang segede gambreng. Kan juga bisa, Bu, kalau gitu. Lu tunjukin, gue udah keluar negeri. Lu cerita bisa kayak gitu. Apa gitu ya, Chen ya? Nunjuk impression. Nah, tuh kan pada gemes malah nih semua kan yang di chat sama lu.
Gue aja gemes, gue bilang depan gue tuh. Ya berarti kayak gitu sih. Ya udah Bu. Oke, Ya kejawab ya, lumayan. Will ya. Ya Kejawab ya. intinya kalau itu cari lagi aja kali ya. Betul, nah itu dia. Tingkatin, saya setuju dengan Chen. Tingkatin kualitas hidup lo dulu. Saya setuju dengan Pinon. Tingkatin dulu lo. Tunjukin ke dunia lo cowok. Betul. Lo cowok apa prestasi lo? Gitu loh. Cewek mah nggak perlu cuma mobil BMW doang. Sumpah serius. Gue malah mikirnya tau nggak? Lo tadi bilang saya udah pakai mobil BMW. Ini mobil tetangga, apa nyewa atau apa nih? Bener nggak? Lo naik mobil BMW, tapi lo baperan, tapi lo umur kepala 2. Nggak match. No, that's not. Kita nggak butuh itu. Bener ya, Chan ya? Setuju. Iya. Gue nggak perlu BMW lo. Gue perlu apa? Istilahnya kualitas lo mana? Prestasi lo apa? Kepala 2 kan? Kaya. Bener ya, Chan ya? Betul. Tunjukin lu kaya, lu pinter, lu mandiri, lu berkualitas. Ngantri, ya Chen ya. Nggak usah kamu yang kejar loh. Kalau kamu berkualitas sih cewek emang ciwer ngelihatnya pasti. Termehek-mehek yang Anda. Ya Allah, William udah pinter. Dia udah gitu sering pergi kemana-mana. Orangnya baik banget. Udah gitu satu lagi, kaya pula lah, ya Allah. Siapa sih yang gak kepingin jadi pasangan kamu kalau kayak gitu? Ya, Chen ya. Ya masalahnya Bu, emang ada yang kayak gitu yang di bawah saya. Yang itu juga. Cuman kan saya kan pengennya yang lain gitu Bu, yang itu. Itu yang maksudnya cara berkenalan dan lain-lainnya kan kita nggak bisa tiba-tiba, gue punya perusahaan ini loh, gue punya perusahaan itu loh gitu kan. Cen, lu aja deh yang ngomong deh sama Owen deh, gue puyeng gue. William. Berarti harus lingkungan atau gimana Kak? Nggak, nih Will. Will. Halo Will. Yo. Kan kedengeran. Ya Will, lu lagi sayang sama orang ya? Lagi suka banget sama orang berarti sekarang ya? Biasa aja kan? Atau gimana? Suka banget apa biasa aja? Sebenarnya pertamanya menarik. Terus jadi suka banget gitulah. Gini. Saran gue satu sambil kita tutup ya, nggak apa-apa ya abis ini ya, karena udah jam 4. Orang yang paling harus lu suka pertama kali adalah diri lu sendiri, Will. Gitu. Lu harus sukain dulu diri lu bener-bener improve diri lu, nanti cewek itu pun juga bakal ke lu gitu loh, bakal ke lu sendiri. Dan gini loh, ini ya Bu Ningsi ya, Chen dan Owen, gue tak paham lah di posisi ini, pas masih SMP kayak gue dulu itu. Posisi gue bucin banget sama satu cewek gitu ya, bucin banget, pengen kayak biarpun beda agama gue hajar gitu ya. Tapi balik lagi, ya ini respon orang, kita nggak bisa ngontrol. Yang bisa kita lakuin apa yang paling gampang? Ya cintain diri kita dulu. Gue mau ngomong nih, kita mau ada 1000 Bu Ningsi pun, mau nasihati lu juga susah. Karena ya ini perasaan kan, kita ngomongin perasaan gitu kan. Karena sebenarnya gue tahu, Will, lu paham lah logikanya. Dari tadi lu orang pinter pasti, gue yakin lah. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin teorinya aja, lu harus jalanin gitu. Lu harus jalanin dan ya balik lagi nggak bisa lu yang fokusnya sukain nih orang gitu. Lu harus suka diri lu dulu gitu. Try buat cintain diri lu. Nanti juga orang bakal ngeliat lu kok gitu. Ya. Paling itu aja ya dari kita ya. Ini udah jam 4 lewat. Thank you banget, William. Tutup Kak. Maaf ini Kak, ini maaf Kak. Iya, nggak apa-apa. Semangat, William. Oke. Thank you banget. Aku boleh balikin lagi ke Sarafina. Silakan MC. Kita tutup dengan ini ya. Foto. Oh iya Kak, maaf Kak. Mau nanya, itu untuk sertifikat. Kan nama saya cuma William aja, nggak pakai panjangan. Jadi ada spasi gitu, bisa digabung jadi lebih itu nggak Kak? Oh iya, nanti aku editin. Nanti aku minta emailnya aja ya. Nah, emailnya kasih ke aku aja, jangan di-share di sini. Nanti pada email kamu, pada pajen jodoh kamu. Oh. William share emailnya ke sini, buset. Ini yang menyemangati, ini pada email dia semua nih. Will, ayo, kita temenan yuk. Boleh kalau next talk show update percintaannya William. Yo. Oke. Mungkin William boleh share IG-nya mungkin Win. Itu fake Kak. Oh fake, oke. Nah tuh kan masih fake. Kamu harus percaya diri. Yang waktu itu deketin bikin IG baru Kak.
Oh ya, yang deketin IG baru. Tapi kamu nggak fake kan? Kamu nggak pakai IG fake kan? Ya Kamu ada enggak lah, IG Kak. Saya sendiri juga kan? mikir, Kak, kalau pakai IG fake pasti langsung takut lah, Kak. Bumble juga verified kan? Nggak fake kan? Iya, enggak. Oh oke, ya udah. Yang penting kamu Cuma pede buat dulu. tahu kerja doang emang fake. Oh oke. Emailnya Oke, di mana, Kak? oke, siap. Oh iya, emailnya nanti kirim ke aku aja ya, WA ke aku. Nanti aku ini. Di mana? Yang Oke. Ini aku direct message ke kamu ya. Oke. Thank you ya. Mungkin boleh dibalikin ke Sarafina, silakan. Oke. Keren banget ya semua penanyanya hari ini. Ini pecah banget sih. Ini webinar pecah banget sih. Ini harus dibikin narasumbernya William kali ya abis ini ya. Biar kita lebih eksklusif lagi. Oke, mungkin teman-teman yang tadi belum sempat kebagian buat nanya, bisa feel free aja buat ngechat Bu Ningsi, Kak Chen sama Kak Owen. Bisa di follow juga nih TikToknya Kak Chen sama Kak Owen yang konten-kontennya penuh dengan membahas tentang dating apps juga. Bisa banget teman-teman kepoin di situ. Jadi mungkin buat KR ini boleh dijelaskan sedikit tentang mengenai sertifikatnya ya Kak. Boleh Kak. Oh oke. Jadi untuk sertifikatnya sekali lagi nanti teman-teman stay aja di grup, kita udah share tadi untuk tutorialnya, dan itu download sertifikatnya langsung di PC ya, di komputer kalau bisa, karena untuk di handphone untuk saat ini belum bisa gitu. Dan stay terus buat follow IG masing-masing nih ya. Kalau Bu Ningsi nggak ada IG nih, ada Facebook nih Bu Ningsi ya. Orang tua udah lalu. Oke, siap. Ya, di follow IG Monef Academy, masih ada esok dan juga IG Naka Owen dan IG Naka Chen. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja ke sesi foto ya. Boleh ini. Boleh teman-teman yang mau on cam. William boleh on cam. Ini teman-teman semuanya pada penasaran nih. Saya sama William nih pengen di reveal mungkin face-nya. Gue dari tadi lagi sih gagal sinyal, Kak. Ini kameranya jadi agak ini. Cari sinyal dulu nggak apa-apa deh William ya. Oh, waktunya Kak udah jam 4.10 Kak. Gak enak sama yang lain. Mohon maaf ya sebelumnya. Oke. Udah teman-teman yang lain boleh yang mau on cam biar kita lihat semua teman bisa masuk ke IG Monef Academy nih kalau misalnya on cam nih. Lumayan nih, siapa tahu dapat jodoh dari IG Monef Academy. Oke. Yeah. Oke. Kita dari yang page pertama dulu ya, yang satu, dua. Halaman kedua boleh. Yang mau on cam boleh langsung on cam aja. Oke, kita langsung ke page kedua ya. 1, 2, 3. Ayo William, tuh ditungguin on cam loh. Ini lebih ditunggu-tunggu daripada speaker hari ini kali ya William ini ya. Ayo William, ini banyak yang support kamu loh. Kan langsung aja Kak ini. Oke. Nanti ini ya, kita udah selesai buat webinar hari ini. Thank you banget untuk semua peserta hari ini, boleh live. Dan thank you buat Kak Owen ya buat hari ini sharingnya dari sisi cowok bener-bener wah mewakilin gitu ya. Dan aku juga dapat banyak notes nih harus ngapain aja gitu kan ketika kita kasih pick up lines. Dan juga thank you buat nih dari Kak Chen, dari sisi cewek kita harus kayak gimana gitu ya Kak Chen ya untuk menikapi terutama mungkin cowok ya kayak William, kayak Owen, kayak aku dan sebagainya gitu ya. Dan terus thank you juga nih buat Bu Ningsi perspektif dari psikolog dan mungkin dari generasi sebelumnya gitu Bu ya, melihat fenomena dating apps, ngelihat cowok-cowok yang ya beraneka ragam Bu ya, bahkan dari skop kecil gini aja beraneka ragam cowok gitu. Oke, sekian aja dari kita. Thank you semuanya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dan para speaker semuanya. Terima kasih semua, saya Liv ya. Thank you. Terima kasih Bu, jadwal lagi ya Bu ya. Thank you Owen, nice to meet you. Dah. Thank you. Thank you.